hatinya lemah lembut, itu ternyata orang yang penuh kuasa. Penuh apa? Penuh kuasa. Terus kalau saudara dan saya hatinya keras, gak punya kuasa. Tuh, ya, saudara hidup tidak punya kuasa. Artinya apa? Setan menguasai hidup saudara. Karena kuasa Tuhan tidak ada pada saya, tidak ada pada saudara. Sehingga setanlah yang menguasai hidup kita orang. Itu sebab, semua katakan, itu sebab saya harus berubah. Mulai pagi ini, memiliki hati yang lemah lembut. Supaya saya bisa menurunkan kuasa Allah seumur hidup saya. Amin. Luar biasa ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang saya ingin kita semua mempelajarinya. Saudara, ayatnya saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-21. Ya, saudara. Dan saya ingin supaya kita memperhatikannya. Kita akan baca 1, 2. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan, ulangi lagi, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat sekali. Terus firman bisa tertanam, bisa kita terima, bisa kita ngerti, saudara, dan bisa kita bawa sampai kita mati, saudara. Itu kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut. Kita mempunyai lahan yang baik untuk ditanam firman, ya. Sebab dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dan itu yang berkuasa menyelamatkan engkau. Bukan firman yang sampai lalu dan kau sudah hafal, kau sudah ngerti, tapi tidak tertanam. Terimalah dengan lemah lembut. Bukan lemah gemulai, ya. Lemah lembut ini berbicara mengenai soal hati kita. Saudara, kejiwaan kita. Kita harus menjadi seorang yang tidak keras kepala, tidak keras hati di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara adalah seorang pemimpin, pastilah saudara harus tegas, disiplin, dan keras. Itu pasti. Tidak ada pemimpin yang lembek bisa berhasil. Tidak ada. Saudara, itu sebab saudara adalah seorang yang bisa memimpin. Saudara adalah terbiasa dengan keras kepala. Saya terbiasa dengan keras hati. Seorang pemimpin. Di dalam rumah juga demikian. Ayah, si suami, dia seorang pemimpin dan dia juga keras sekali. Ketika suami pergi bekerja, kepemimpinan nahkoda pada kapal keluarga tersebut diganti oleh istrinya, ibu. Saudara, ibu juga terbiasa untuk tegas. Pendek kata, semua latar belakang, semua kegiatan, semua aktivitas dan semua perjuangan hidup kita membutuhkan ketegasan dan kekerasan. Saudara, itu kita harus tahu dengan paham. Tetapi kalau kita masih tetap demikian dan kita tidak mempunyai satu perubahan agar kita bisa menerima firman di dalam hidup kita, maka kita percuma. Kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan keselamatan bagi jiwa. Saudara, bukankah ini yang menjadi tujuan kita hidup? Aku diberkati, aku dijaga, aku dilindungi, aku dipimpin di dunia. Dan kalau aku meninggal, aku masuk dalam sorga. Selamat jiwaku. Bukankah itu tujuan kita percaya kepada Yesus? Tetapi itu bisa terdiagnostik menjadi sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Apa sebab? Karena hati kita keras. Saudara, tidak ada orang yang boleh menghakimi saudara. Tetapi adalah lebih baik kalau Tuhan berbicara dan menegur dan menyadarkan kita. Amin. Amin, setuju? Nah, kalau Tuhan menyadarkan saya melalui firman sebentar ini, bahwa saya dan saudara harus memiliki hati yang lembut, saudara, dan saudara taat, nurut. Caranya itu cuma nurut.
Kalau saya mempelajari firman sekian puluh tahun, saudara, gak ada usaha saya untuk saya bisa ngerti, untuk saya bisa melakukan perintah, gak ada. Siapalah saya? Saya cuma mau nurut ketika dia melihat bahwa hati saya adalah hati yang mau menurut. Dia memberkati dengan kekuatan, dengan segala sesuatu yang saya butuhkan, supaya saya bisa memenuhi firman di dalam hidup saya. Cuma itu saja, saudara. I'm not invest any good things from my life, from my character, from anything that I have already studied and learned. No, I'm not giving something the best from my life so that I can obey and fulfill all the words of God and all the commandments of God. No, I have not doing that. I just surrender my life and ask God with all His power and authority to change me completely and to give me the very power and ability to do whatever His commandment in my life. That's all. Jadi tidak ada sesuatu yang saya dan saudara bisa kerahkan supaya kita bisa berkenan sama Tuhan, itu nggak ada. Kita nggak layak. Karena semua yang kita bikin dan semua yang hasil dari produksi kita, hasil dari tenaga dan upaya kita, saudara, itu semua adalah duniawi. Itu sebab kenapa kita datang ke gereja, kenapa kita menyembah Dia, menyanyi, memuji Dia, mengangkat tangan, menyembah Dia. Kenapa kita berkorban? Kenapa kita melayani Dia? Yaitu supaya kita punya hati dilembutkan, supaya kita bisa taat dan nurut kepada perintah-Nya. Amin. Kalau tidak ada exercises itu, latihan itu, ya praktek hidup sehari-hari itu tidak ada sama saya, kapan saya nurut? Sampai mati, akhirnya saya masuk neraka. Tidak masuk ke sorga seperti yang saya khotbahkan. Saudara, itu sebab betapa pentingnya kita masuk dalam proses untuk melembutkan hati kita. Amin. Katakan, saya mau masuk dalam proses untuk melembutkan hati saya. Ya, saudara, kalau saudara melakukan demikian dalam tempo singkat, Tuhan memberi kepada saudara sejarah yang berbeda. Ya, saudara, ada sejarah orang yang keras kepala. Ya, saudara, lihatlah pemimpin-pemimpin dunia yang sangat famous. Saudara, ternyata itu mereka itu semua orang yang keras kepala. Kalau nggak keras nggak bisa menaklukkan dunia. Alexander the Great, Julius Caesar, dan semua tokoh-tokoh negara, kaisar, raja, jenderal-jenderal yang menaklukkan Asia, menaklukkan Eropa. Saudara, nggak ada yang lemah lembut. Garang semua. Saudara, saya yakin Daud, raja Israel yang famous, yang sering saya ungkap rahasia hidupnya. Saudara, dia pasti orang yang garang, yang keras pasti. Tetapi dia raja, dia pemimpin yang beda. Dia mempunyai hati yang lemah lembut sehingga dia bisa mendeteksi apa kehendak Allah dalam hidup dia. Saudara, tetapi saya tadi sudah katakan, saya boleh bilang 100% semua biografi yang saya baca dari penakluk-penakluk dunia, juga di bidang teknologi, ilmu, saudara, scientific, semua harus orang yang keras. Hatinya baja, baru dia bisa berhasil. Tetapi saya mau tanya, berapa lama keberhasilannya dia bisa pertahankan? Sebentar sekali. Sangat sebentar. Saudara, berapa lama Napoleon dia menguasai benua Eropa dan hampir dia masuk ke Asia. Saudara, cuma sebentar. Ketika dia mau masuk ke Paris, ibu kota Prancis, saudara, untuk masuk dalam istana Versailles, dia memerintahkan untuk membuat
di pusat kota, 7 jalan. Setelah itu beberapa hari dibikin dengan cepat, maka dia baru mau masuk melalui salah satu dari 7 jalan itu. Dan dia mengatakan, aku adalah orang yang hebat, dan aku telah membuktikan pada kalian, hai orang-orang seluruh Eropa, bahwa akulah penguasa. Saudara tahu berapa tahun dia memerintah? Persisnya saya lupa, tidak lama. Dan dia dibuang ke Pulau Elbe, dan dia mati di sana sebagai seorang pesakitan. Saudara, namanya famous, tetapi hanya beberapa tahun dia hidup di atas gelimangan darah musuh-musuhnya. Saudara, dan dia ingin supaya dia bisa bertakhta lama, tapi dia tidak bisa bertakhta lama. Saudara, ada orang yang lebih kuat dari dia. Kalau seorang yang kuat di dalam dunia, dia bisa menaklukkan, maka tidak lama orang yang lebih kuat dari dia akan datang dan akan menaklukkan dia. Mungkin membunuh dia. Saudara, itu sebab seorang yang keras hati, dia hanya bisa berjaya cuma sebentar saja. Tidak lama, cuma sebentar. Kalau saya dan saudara ingin diberkati, mempunyai sejarah hidup yang istimewa dan mulia, walau saudara tidak punya jabatan apapun, kepala desa ya tidak, ataupun bupati, wali kota tidak, gubernur apalagi, presiden apalagi, menteri dan lain sebagainya, raja juga tidak. Kalau saudara tidak punya jabatan tersebut, saudara, sebenarnya saya dan saudara adalah orang yang tidak dipandang di dalam dunia. Semua katakan, kecuali bila hati saya lemah lembut, maka mata Tuhan selalu memperhatikan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jadi tidak ada seorang pun dengan kekerasan hati bisa memerintah lama. Tidak bisa, saudara, cuma sebentar. Seorang anak Tuhan yang keras hati bisa diberkati lama, tidak bisa, cuma sebentar. Saudara, itu sebab kenapa Tuhan memberikan firman. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Haleluya. Ini sedikit sebagai pembuka untuk saya mengajak saudara mempunyai satu interest, satu kesukaan yang baru saya bikin ini, yang baru saya bangun ini, supaya saudara, ya aku harus berubah deh, aku tidak boleh keras hati, aku harus lemah lembut. Amin. Anggukkan kepala ke samping. Katakan, kita tidak boleh keras hati, tetapi harus lemah lembut. Amin. Kalau saya dan saudara bisa demikian, saya yakinkan bahwa perjanjian firman bagi orang yang hatinya lembut akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati, berjaya, dimuliakan, dan masuk kerajaan sorga. Haleluya. Jelas ya saudara ayat ini ya. Dan seorang Kristen, seberapapun dia ngerti firman, seberapapun dia sudah berkorban, seberapapun dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi kalau dia keras hati, dia tidak bisa selamat jiwanya. Saudara, hanya mereka yang lemah lembut, maka firman yang tertanam dalam hatinya itu akan berkuasa menyelamatkan dia, menyelamatkan jiwanya. Coba, ini jelas. Dan ini harus dibikin jelas oleh semua gembala sidang dan pengkhotbah, supaya tidak sembrono. Saudara, orang keras hati, orang kejam, orang lalim, orang yang keji, orang yang brutal, orang yang kotor hidupnya, orang yang gak karu-karuan, bisa masuk surga dari mana?
Dan itu tidak dijelaskan, tidak dijelentrehkan. Sehingga semua pengertian tentang sorga bias, tidak bisa fokus. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini. Bahwa pelajaran lemah lembut penting sekali. Ya, kalau dalam hidup suami istri, dua-duanya keras kepala, ya, mustokoneatos, ya, maka tidak bisa. Harus ada seorang yang memulai rohani lebih dulu, yang harus rendah hati, yang hatinya harus lebih halus. Belum tentu istri, belum tentu suami, tetapi coba salah satu harus merendahkan diri, tidak gengsi. Ya, aku lebih dari kamu kok. Ya, kamu itu apa? Ini. Kamu itu apa? Ini. Saudara, itu membawa kalian berdua masuk ke cemplung neraka. Dua-dua masuk neraka. Saudara, itu sebab harus ada salah seorang yang menyelamatkan rumah tangga ini. Oh ya sudah, maafkan aku. Ya, aku yang salah. Selesai. Saudara, kalau sampai salah satu sudah bilang begitu, yang satu endaseatos, maka Tuhan akan pukul dia. Kepalanya yang atas pukul sama Tuhan. Percaya ibu, percaya bapak. Tetapi harus ada satu orang yang mempunyai kerendahan hati, yang mempunyai hidup rohani lebih, dan mau dianggap salah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal Tuhan tidak meninggalkan rumah tanggaku. Kalau kami berantem, Tuhan akan pergi dari sini. Saudara, itulah orang yang mau lemah lembut, maka Tuhan pasti menyayangi dia. Saya kembali pada Raja Daud, satu raja yang sangat extraordinary, yang sangat beda dengan yang lain. Saya sudah cerita tadi, banyak raja, banyak jenderal, banyak kaisar, ya, saudara, yang hebat. Tetapi Daud tidak. Daud adalah seorang yang belajar untuk lemah lembut hatinya. Itu sebab perjanjian yang sering kita baca dari 2 Samuel 7 ayat 25 dan 29, itu sebab Tuhan memberkati ini raja dahsyat. Itu sebab kalau dia berdoa, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga engkau begitu luar biasa menangani hidupku. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, siapakah aku ini? That you have dealt me very much different with people dealt everyone. Saudara, Tuhan, siapa aku ini sehingga engkau itu menegosiasi aku, bersepakat dengan aku dengan cara yang tidak biasa. Caramu ini Tuhan luar biasa sama aku. Padahal engkau Allah dan aku manusia berdosa. Tetapi engkau itu bikin dealing dengan aku itu dahsyat sekali. Engkau menawarkan aku itu banyak sekali. Coba. Kalau Tuhan menawarkan banyak kepada saya, kepada saudara, dan kita tidak bisa setuju dengan dia, wah sungguh saudara dan saya orang yang sangat tidak bisa dipegang oleh Allah. Orang luar bilang bocengli sekali ini orang. Saudara. Apa sebab? Karena Tuhan sudah menawarkan kepada kita orang banyak perjanjian, katakan banyak perjanjian yang harusnya saya bisa dipercaya. Supaya banyak perjanjian tersebut satu demi satu terjadi pada saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab ya pelajaran ini penting sekali. Kita akan baca terimalah ya. 1, 2. Terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan
jiwamu. Amin. Luar biasa ya. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan receive with meekness the implanted word. Implanted atau engrafted itu adalah emphutos. Terimalah ya saudara, dengan hati yang lemah lembut. Saudara, supaya firman ini bisa terukir ya, emphutos di dalam hati kita. Ya saudara, dalam Keluaran pasal 31 ayat 18 Alkitab mengatakan yang ditulis oleh jari Allah. Katakan yang ditulis oleh jari Allah. Saudara, hebat sekali. Tuhan mau menjamah hati saya. Kalau dia menulis dengan jarinya di hati saudara, artinya dia menjamah hati saudara. Betul? Kalau dia menulis dalam hati saya, artinya dia mau menjamah saya. Wow, luar biasa. Siapakah saya? Sehingga dia mau menjamah saya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, marilah kita mempersembahkan hati kita supaya tangan jari Tuhan yang menorehkan dan engrafted, emphutos firman pada hati kita. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Buang yang kotor dan jahat dari hati kita. Katakan saya harus. Ya, saudara, kalau saya katakan buang yang kotor dan jahat dari hati kita, jawab saya harus ya. Buang yang kotor dan jahat dari hati kita. Dan terima pahatan jari Allah agar selamat. Saya harus. Apa? Saya harus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, saya ingin supaya kita semua memperhatikan dua ayat ini. Titus 1 ayat 15 dan 16. Kenapa sih kita harus membuang yang kotor? Sebab kalau kita tidak buang yang kotor dari hati kita, maka kita punya lensa mata kotor. Kita ngelihat orang benar pun kotor, orang bersih pun kotor. Apa sebab? Lihat di HP saudara lensnya bagaimana? Lihat di kamera saudara lensanya gimana? Bersih enggak? Saudara, lensa kamera kita yang mahal ini, saudara lihat, ya, semua cacat dan pori-pori muka saya ini ada. Kelihatan semua. Saya mohon saudara jangan dilihat ya. Lihat ke atas saja sama Tuhan ya. Coba kita pakai kamera yang murahan, selamat saya. Enggak begitu terekspos. Tetapi karena lensa ini mahal, saudara, maka kelihatan semuanya. Itu sebab pelajaran untuk masuk di TV itu rumit. Ketika sekian tahun yang lalu saya mulai masuk berkhotbah di televisi, berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun? 5, 6? Lukas berapa tahun? Lukas belum lahir memang waktu itu. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu. Saudara, bisa 7 tahun yang lalu. Ketika saya mulai, lalu kemudian Ibu Gembala berkata, kita harus ke Singapura. Saya tanya, kenapa? Ik mau persiapkan semua untuk Ye bisa tampil di TV. Kita akan pergi ke sana, kita akan cari yang jual kosmetik untuk TV dan semua perlengkapan untuk itu. Coba, saya itu nggak kepikir sama sekali. Tapi Ibu Gembala ngotot ngajak saya pergi ke Singapura dan kita belanja perlengkapan untuk saya bisa tampil dengan baik. Saudara, memang itu membutuhkan kosmetik yang khusus. Yang kadang-kadang tidak bisa saya apply sendiri pada wajah saya. Nanti malah berlepotan gak karu-karuan, malah keliru ngambil lipstick dan lain sebagainya, malah repot saya nanti. Tapi itu ada, saudara. Tidak bisa begitu saja. Waktu itu kita pakai kamera yang murah, ya, sehingga selamatlah saya, saudara. Dan itu perlu persiapan. Ibu Gembala adalah seorang yang sangat cekatan.
Dan hari ini sudah 2 tahun, 8 bulan, 6 hari. Bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara. Dia mempersiapkan semua buat saya. Saya dibikinkan jas, 1 bulan 1 jas. Saudara. Dari mana itu uangnya? Ya ternyata memang Tuhan kasih. Supaya saya bisa tampil dengan baik. Saudara. Tuhan itu tahu isi hati kita. Dan kalau dia tahu bahwa ini untuk kemuliaan nama dia, saya kasih tahu sama saudara. Dia tidak ada rasa sayang untuk memberi kepada saudara. Dia tidak akan memberikan limitasi. Saudara punya kartu kredit, itu ada limitnya. Kecuali saudara seorang yang milioner banget. Sangat terkenal di kota ini atau di seluruh Indonesia. Saudara punya kartu kredit unlimited. Tetapi semua itu ada batasnya. Saudara. Itu sebab ketika saya dan saudara menunjukkan bahwa hati kita murni, hati kita suci dan benar, kita akan dilihat oleh Tuhan dengan lensa mata Tuhan yang sangat-sangat teliti. Lensa bikinan manusia saja sudah begitu teliti, saudara. Tapi coba kalau lensa ini kotor, disorot kepada saya, muka saya kotor. Sorot sama saudara, muka saudara semua kotor. Gedung ini kotor semua. Lensanya yang kotor. Itu sebab Titus 1 ayat 15 dan 16 mengatakan, saudara, supaya kita mempunyai hati yang suci. Bila hati kita yang suci, tidak najis, maka kita melihat juga bersih. Tetapi karena hati saya, hati saudara najis, kita ngelihat orang siapapun kotor. Siapapun salah, siapapun elek. Sudah, jangan bilang elek yo band. Itu band musik yang judulnya, namanya, klubnya, nama bandnya adalah elek yo band, sudah tidak ada. Itu kumpulan menteri-menteri. Saudara. Saudara, saya beritahu kepada saudara, jangan bilang elek yo band. Memangnya saudara mau kecemplung ke neraka kalau elek yo band? Gak bisa, elek harus diperbaiki supaya menjadi baik. Amin. Agukkan kepala ke samping, supaya menjadi baik. Tetapi banyak orang yang tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyalurkan hawa nafsunya di dalam dosa. Dan itu menjadi sesuatu penolakan, sesuatu ketidaksenangan Tuhan dalam hati Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Itu sebab seorang yang ingin mengalami jari tangan Allah berkenan menoreh dan memahat di loh hatinya, dan seseorang yang ingin supaya hatinya dijadikan lemah lembut, maka dia harus mempunyai hati yang bersih dan tidak najis. Itu Titus 1:15. Baca nanti di rumah. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan.